Perkenalkan, nama saya Hardiansyah Darmawan. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut saya tampilkan hasil dari PPL pertama saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Guru bersalah. Selamat pagi untuk kalian semua dan untuk kita bersama. Nah, hari ini materi pembelajaran kita tentang sistem operasi. Tapi sebelum masuk ke materi sistem operasi, silakan buka e-learning, silakan absensi. Ya, coba dulu absen di e-learning. Silakan kalian download materi pembelajarannya, di situ juga ada. Sebelum kita belajar sistem operasi, kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen komputer. Oke? Ada yang tahu tentang komponen komputer itu apa aja, Nak? Apa tuh, Nak? Ada kayak keyboard, Pak, baru mouse, baru joystick, Pak. Ah, itu komponen komputer yang tipe apa, Nak? Yang dia input. Oke, jadi seperti keyboard, mouse, dan joystick itu adalah komponen inputan. Kemudian untuk komponen penyimpanan, ada yang tahu, Nak? Oke, kalau untuk RAM sama hard disk itu tentang penyimpanan. Oke ya. Oke. Nah, ini materi kita tentang sistem operasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya menyampaikan ada tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar sistem operasi ada tujuannya, Nak. Yang pertama, tujuannya itu setelah pembelajaran kalian nantinya mampu menjelaskan definisi sistem operasi dan berbagai macam sistem operasi dengan baik dan benar. Oke, yang kedua, setelah pembelajaran kalian nantinya mampu menjelaskan fungsi dari sistem operasi dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, ini untuk keterampilan kalian. Setelah pembelajaran ini kalian akan melakukan instalasi sistem operasi Windows dengan baik dan benar. Oke, saya mau nanya dulu sebelum masuk ke materi, Nak. Ada berapa macam aja sistem operasi? Ada kayak Linux, Pak. Oke, Linux, Windows 7, Windows 10, kemudian Mac. Nah, itu berbagai macam sistem operasi. Oke, sekarang saya mau menyampaikan materi bahwasanya definisi dari sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat, kemudian menyediakan layanan umum untuk program komputer. Kemudian fungsi dari sistem operasi itu dapat mengendalikan, mengkontrol, ataukah memberikan koneksi antar komputer atau antar perangkat keras komputer. Itu fungsi dari sistem operasi. Jadi tadi definisi sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, kemudian sumber daya perangkat, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Fungsinya apa, Nak? Yuk, fungsinya apa-apa? Untuk mengendalikan, mengkontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Nah, ini definisi sama fungsi secara sederhana dari sistem operasi. Oke. Nah, ini ada macam-macam sistem operasi. Yang pertama, ini macam-macam sistem operasi yang biasa orang gunakan atau yang familiar. Yang pertama itu ada Windows. Kedua ada Linux. Apalagi? Ada Mac.
Nah, Windows ini nak terbagi-bagi. Ada Windows apa aja nak? Windows 7, Windows 8, Windows 10. Yang terbaru Windows apa? Windows 11. Benar, yang terbaru adalah Windows 11. Kalau untuk Linux nak? Ada Ubuntu, Debian. Kemudian Linux Mint. Yang punya Indonesia apa nak? Linux, Garuda. Apalagi? Blank On. Nah, itu sistem operasi untuk Linux-nya. Untuk yang dibuat di Indonesia yaitu ada Linux Garuda dan Linux Blank On. Oke. Untuk macOS. Nah, ini laptop-laptop Apple yang punya. Ya kan? Nah, ini banyak lagi versinya nah untuk sistem operasi dari Mac. Oke. Nah, ini untuk Windows. Windows sudah dipakai sebagian besar PC. Jadi seluruh dunia itu rata-rata pakainya Windows. Hampir 50% lebih komputer di dunia itu menggunakan sistem operasinya Windows. Oke, ini macam-macam atau versi-versi dari Windows. Windows 11 yang dirilis pada 5 Oktober 2021. Ini yang paling terbaru. Oke ya. Nah, ini untuk Linux. Linux itu adalah sistem operasi yang open source. Maksud dari open source tahu nak? Bersifat gratis digunakan dan gratis untuk dikembangkan. Jadi kalian kalau punya ilmu tentang programming bisa mengembangkan Linux atau Linux multikarya dan sebagainya macamnya itu bisa nak. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah sistem operasi macOS. Yang pertama itu ada yang terbaru itu adalah versi macOS Monterey 12,6 dan seterusnya. Ini adalah versi-versi dari macOS. Nah, setelah tadi kita pelajari tentang Linux dan Windows, apa yang membedakan Windows dengan Linux, nak? Oke, silakan Abraham. Kalau Linux dia open source, Pak. Kalau Linux open source, sedangkan Windows Dia ya open source dia. bukan open source. Jadi penjelasannya nak, kalau Windows itu dia itu sistem operasi yang tertutup, tidak boleh dikembangkan oleh orang luar, hanya dari pihak Microsoft. Sedangkan Linux, kalau kita punya ilmu tentang programming, kita bisa ngembangin Linux yang baru, seperti Debian, Ubuntu, yang punya Indonesia tadi apa? Blank On, Garuda itu milik Indonesia. Oke, nah di sini ada langkah-langkah instalasi sistem operasi. Di sini ada langkah-langkah sistem operasi, instalasi sistem operasi Windows dengan simulator VirtualBox. Jadi aplikasi VirtualBox ini adalah aplikasi simulator untuk kita belajar tata cara instalasi. Tapi sebelum itu ada yang harus kita persiapkan, nak. Yang pertama kita harus menyiapkan pertama PC atau laptop yang sekarang ini kita gunakan. Kedua, ada aplikasi VirtualBox. Kemudian ada ISO. Mau itu ISO Windows 10, ISO Windows 7, ISO Windows 8 dan sebagainya. Nah, jadi itu yang bisa kita gunakan. Oke, nah untuk sekarang ini kita pakai ISO Windows 10 dulu. Nah, ini mau saya lakukan demonstrasi. Oke ya, ini saya lakukan demonstrasinya. Coba kalian perhatikan. Kalau nanti nggak tahu, tanyakan. Ini saya lakukan demonstrasi dulu. Oke ya. Oke nak. Jadi ini adalah aplikasi VirtualBox. Oke ya, ini jadi adalah aplikasi VirtualBox. Nantinya kita akan membuat mesin komputer dari sini. Ya, kita buat dulu mesin komputernya atau kita rakit dulu mesin komputernya, kemudian baru kita lakukan instalasi. Oke ya. Jadi untuk membuat VirtualBox-nya, untuk membuat VirtualBox-nya, pertama kita ambil tombol new. Kita buat dulu mesinnya. Kita klik tombol new. Oke. Kemudian di sini kita buatkan sebuah nama untuk komputernya.
Nah, nama komputernya saya coba buat nama saya pribadi, Hardiansah. Kemudian versi dari Windows-nya saya ambil Windows 10 64 bit karena saya pengen install Windows 10. Oke ya. Saya next-kan. Kemudian di sini saya mencoba meng-create memorinya. Nah, di laptop saya ini memorinya 8 GB. Kira-kira yang spesifik atau yang sepantasnya berapa, Nak? 4 GB. Ini saya buat jadi 4 GB, 4096. Oke. Kemudian saya next-kan. Kemudian ini saya next juga. Ini untuk meng-create. Nah, di sini karena ini virtual, nggak apa-apa, Nak. Pakai 50 GB aja untuk membuat atau mengalokasikan harddisknya nanti. Saya create. Oke. Setelah jadi mesinnya, sekarang kita coba jalankan dengan menekan tombol start. Oke, dengan menekan tombol start, saya jalankan. Oke, Nak, pada bagian ini kalian diarahkan untuk mengambil ISO atau mencari ISO kalian di lokal harddisk mana. Nah, ini saya coba cari dulu ISO-nya. Saya tekan add. Kemudian saya cari Windows 10-nya. Oke, kemudian saya ambil choice. Nah, seperti ini dia. Saya ambil choice dan start. Oke, Nak, ini proses instalasinya. Coba sekarang perhatikan. Nah, di sini kita akan coba memilih time and currency. Paham ya? Nampak kan? Nampak ya? Oke, kita sini akan memilih time and currency. Nah, untuk time and currency-nya kita bisa pilih Indonesia. Jadi untuk time currency-nya kita pilih Indonesia. Nah, sekarang saya arahkan kursor saya ke partition 2, yaitu partition untuk lokal C. Kemudian saya klik next. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Sambil menunggu dari proses instalasinya, sekarang saya mau membentuk kalian kelompok. Saya mau bentuk kalian kelompok. Jadi kelompoknya itu sebelah-sebelahan aja, Nak. Kelompoknya itu sebelah-sebelahan aja. Satu kelompok ada 2 orang. Oke. Oke, Nak, sambil menunggu proses instalasinya selesai, download dulu di e-learning LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Oke, kalau sudah di-download LKPD-nya, sudah ada kelompoknya, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, silakan coba lakukan instalasi Windows-nya. Oke, soalnya Nak, ini paham mau menunjukkan hasil instalasinya ke kawan-kawan. Nah, ini dia hasil instalasi dari Abraham. Inilah yang sudah dikerjakan dia sampai selesai ke Windows 10. Nih, nampak nggak hasil instalasinya? Nah, itu hasil bukti instalasi dari si Abraham. Sekarang coba buka e-learning-nya semua. E-learning itu ada sebuah evaluasi atau tes esai atau tes formatif yang bisa kalian kerjakan. Coba sekarang buka e-learning-nya, ambil di tes formatifnya atau evaluasinya. Oke, segera kerjakan. Oke, waktu pengerjaan tes formatifnya sudah selesai. Kesimpulannya dari yang kita pelajari hari ini adalah apa aja, Nak? Bahwa sistem operasi itu berfungsi untuk mengendalikan atau mengkontrol segala sumber daya yang ada di komputer. Kemudian macam-macam sistem operasi apa aja, Nak? Ada Windows dan OS. Kemudian istilah open source adalah bisa dikembangkan oleh siapapun. Oke. Jadi istilah open source itu bisa dikembangkan dan digunakan oleh siapapun secara gratis. Sedangkan
sistem operasi tertutup seperti Windows dan macOS. Oke, itu kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran untuk minggu depan kita akan belajar tentang driver. Kita akan belajar tentang driver di pertemuan minggu depan. Oke, nah, sebelum saya tutup pembelajaran, kira-kira ada nggak yang sulit dari materi ini? Bisa semua? Mudah dipahami kan materinya kan? Oke. Kalau begitu saya tutup. Silakan ketua kelas pimpin doanya nak. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.